ini. Selamat datang, selamat pagi di Career Class dengan tema Overcoming Procrastination, Prioritize Better. Nah, kali ini saya, Andini Nabila Sari, akan menjadi MC dan juga moderator untuk bisa memandu teman-teman semua untuk bisa mengetahui bagaimana sih sebetulnya cara untuk bisa menyelesaikan prokrastinasi gitu ya, atau cara gampangnya bahasa Indonesia adalah nunda terus gitu ya. Dan kali ini kita akan langsung ditemani oleh pembicara kita, Mas Igede Indra Surya Lasmawan selaku psikolog yang mana merupakan ahlinya, praktisinya gitu, yang memang bergerak di bidang psikologis. Artinya, teman-teman semua, Mas Mbak, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kenapa ya kok aku bisa menunda-nunda, kok aku bisa nggak rasanya susah banget nih untuk produktif dan lain halnya itu bisa langsung ditanyakan pada saat sesi Q&A nanti. Oke, boleh dibantu untuk next slide-nya dulu. Nah, aku juga di sini izin menginfokan bahwa harapannya di sini teman-teman stay tune hingga akhir dan juga mengisi feedback form-nya, karena kalau tidak mengisi feedback form tidak mendapatkan sertifikat nih. Artinya yuk stay tune sampai akhir karena materi hari ini pun bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat ya, tapi ilmunya juga dan semoga juga mendapatkan insight-insight baru di hari ini. Oke, boleh dibantu next slide-nya. Dan di sini dipersilakan kepada teman-teman semua untuk bisa konfirmasi kehadirannya, cukup konfirmasi saja, tidak perlu submit, karena jika, teman-teman mengkonfirmasi, artinya teman-teman sudah, diklaim gitu ya, hadir di agenda kelas hari ini. Dipersilakan untuk bisa scan QR code-nya atau klik krlab.co/KC10 capital strip 4. Jangan lupa untuk konfirmasi kehadirannya dan kalau nanti ada yang belum lupa gitu ya konfirmasi, nanti akan ada reminder-nya lagi. Oke, boleh dibantu untuk next slide-nya lagi? Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya kenalkan, walaupun masih sedikit baru namanya dan juga profesinya gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan speaker kita hari ini, pembicara kita hari ini. Siapakah beliau? Oke, ini adalah Mas Indra gitu ya. Kita bisa panggil Mas Indra Surya saja. Di sini juga sudah on cam nih bersama dengan saya. Mas Indra ini merupakan seorang psikolog dan juga berkecimpung di dunia psikologis tuh sudah sangat banyak gitu ya. Saya pun yang baca CV-nya tuh wah, wah, wah gitu ya. Banyak sekali prestasi dan juga pengalaman di bidang psikologis seperti halnya dimulai dengan HR officer di Ion Bali Benoa, lalu sampai mendapatkan Best Graduate Student on Master of Professional Psychological Program with Cum Laude Predicate di UGM gitu. Artinya dengan banyaknya pengalaman Mas Indra sangat-sangat bisa gitu ya memberikan kita nanti insight-insight dan semoga kita juga bisa fokus nih dan mindful gitu ya untuk bisa mendengarkan materi dari Mas Indra. Mungkin kita boleh halo-halo dulu kali ya sama Mas Indra. Halo, selamat pagi Mas Indra. Oke, semoga Mas Indra Selamat baik-baik pagi, Mbak saja Andini. Selamat pagi, dan teman-teman semua. juga sudah pastinya siap nih ya. Oke, sudah terdengar Mas suara saya Mas? Yes, cukup clear, Andini. Oke, Mas Indra bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sangat baik, apalagi kita sekarang lagi memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, Andini ya. Betul, betul sekali. Berarti emang harusnya semangatnya semangat muda ya, Mas, ya? Betul, apalagi kalau saya lihat nih Mantap rata-rata milenial dan sekali. juga Gen Z sih ke bawah. Yang saya lihat ya peserta yang hadir, jadi Betul, semangatnya jadi harus cocok banget ya. semangat pemuda gitu ya. Oke. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas Indra. Mungkin saya juga di sini izin memberitahu terkait dengan agendanya, yaitu akan langsung diberikan materi dari Mas Indra dan juga sesi Q&A di mana dipersilakan sekali ke seluruh teman-teman memberikan pertanyaannya, curhatnya gitu ya. Nanti akan langsung dijawab langsung oleh Mas Indra. Kalau begitu, saya akan berikan waktu khusus kepada Mas Indra untuk bisa memberikan materi kepada Mas Indra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andini. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sudah muncul teman-teman di halaman masing-masing. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan ya.
Mungkin saya mau dengar dulu suaranya teman-teman nih, atau mungkin angkat tangan, atau mungkin saya pengen lihat nih teman-teman lagi kondisi apa nih kira-kira nih. Atau mungkin saya mau nyapa beberapa orang nih, yang dari awal udah on cam nih, Mas Muhammad Fatur Rahman nih, orang yang paling pertama saya lihat. Gimana Mas kabarnya hari ini Mas? Di unmute dulu. Oke, baik ya Mas ya. Oke, saya nggak akan panjang lebar karena waktunya yang diberikan juga singkat. Maka dari itu, izinkan saya memaparkan materi pada hari ini. Tadi Mbak Andini juga sudah memperkenalkan saya, jadi saya nggak akan panjang lebar. Tapi satu hal yang akan nanti saya bagikan ini adalah best practice dari apa yang pernah saya lakukan, dan menurut saya itu adalah hal yang cukup efektif untuk teman-teman juga terapkan. Terlebih saya juga sudah menerapkan ini dalam saya mengerjakan skripsi, kemudian mengerjakan tesis. Bahkan sekarang saat saya bekerja pun ini cukup efektif untuk saya gunakan. Dan materi yang akan saya bawakan pada hari itu yaitu overcoming procrastination, prioritize better. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi prokrastinasi gitu ya, menghadapi prokrastinasi dan bagaimana kita bisa menentukan apa yang menjadi prioritas buat diri kita semua. Untuk itu saya ingin membagikan apa saja sih yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama kita akan membahas tentang roots of procrastination. Jadi kita akan mencoba membedah begitu ya lebih dalam apa sih yang menjadi akar dari penyebab atau munculnya perilaku procrastination. Yang kedua kita akan banyak share gitu. Saya akan lebih banyak share gitu tentang tips untuk menghadapi procrastination, mulai dari bagaimana mengelola regulasi emosi, kemudian bagaimana strategi untuk bisa menghadapi prokrastinasi, dan juga bagaimana nanti teman-teman bisa membangun yang namanya time management dan priority session kayak gitu ya. Dan di akhir kita akan tanya jawab. Monggo kalau teman-teman dari awal mau sudah ada pertanyaan silakan klik atau mungkin ketik di kolom chat, nanti pun mau live langsung bertanya juga saya persilahkan. Atau mungkin nggak perlu bertanya, atau nggak hanya bertanya, atau mungkin mau sharing juga kami persilahkan ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu roots of procrastination. Sebelum itu saya akan mengajak teman-teman untuk menonton sebuah video. Jadi selamat menonton. Hmm. 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 Oh. Hmm. Oke. Nah, sekarang saya minta teman-teman silahkan tuliskan pada kolom chat, menurut teman-teman kira-kira apa yang terjadi pada seseorang di dalam video tersebut. Mungkin saya kasih waktu sekitar 10 detik, 15 detik ya, silakan teman-teman. Tuliskan di kolom chat, kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi pada seorang wanita yang ada di video tersebut. Wah, pasti banyak nih Mas, mungkin ada yang jawabannya, itu adalah aku gitu, jangan-jangan banyak yang kayak gitu tuh. Oke, boleh dituliskan. Mungkin pada belum berani jujur kali ya. Oke, Apa yang ini terjadi sudah ada gitu nih. ya? Mas Arul Budi Kalimat gitu ya, terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan dan mementingkan hal yang tidak terlalu penting. Benar banget. Kemudian pengalihan isu, susah fokus pada satu hal. Kemudian dari Mbak Widya, dari Mas Reza, itu orang yang tidak mampu mengatasi distraksi ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Oke. Seseorang yang niatnya self reward dengan merasa bosan sehingga dia menunda pekerjaan dan lupakan pekerjaannya. Oke, semua teman-teman jawabannya benar banget gitu ya. Jadi dari video tersebut kita benar-benar bisa melihat bahwa satu distraksi bisa menimbulkan distraksi lainnya. Begitulah prokrastinasi begitu ya. Sehingga
ini menjadi salah satu tantangan juga buat teman-teman gitu ya, karena mau tidak mau setiap orang pasti punya yang namanya prokrastinasi. Jadi kalau kita bicara prokrastinasi itu sebenarnya apakah sesuatu yang genetik atau enggak? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai apa sih prokrastinasi itu. Jadi teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat videonya dan teman-teman semua sudah bisa memberikan jawaban tentang apa yang terjadi dalam video tersebut. Benar, tadi banyak teman-teman yang sudah menjawab itu adalah prokrastinasi, yaitu perilaku menunda-nunda. Jadi kalau kita bicara secara harfiah gitu ya, procrastination itu berasal dari bahasa Latin yang namanya yaitu procrastinus gitu. Procrastinus itu bahasa Inggrisnya belong to tomorrow. Jadi segala sesuatunya itu milik besok gitu ya. Jadi sehingga ketika kita bisa melakukan sesuatu saat ini, kita lebih milih untuk melakukannya besok. Besoknya lagi, besoknya lagi. Dan ketika kita melakukan suatu perilaku yang nama prokrastinasi, itu cenderung kita mengantisipasi atau mengabaikan sesuatu yang sifatnya high priority, dan kita memilih untuk melakukan sesuatu yang low priority. Mungkin teman-teman juga sudah lihat tadi di video, wanita tersebut dia lebih memilih untuk bermain handphone, kemudian bermain tablet, kemudian makan chips, dan lain sebagainya. Dan di situ kita juga bisa belajar bahwa prokrastinasi itu bisa menyebabkan perilaku menunda itu bisa menyebabkan sesuatu yang impact-nya jangka panjang, bahkan pada akhirnya kita bisa lihat pada video tersebut dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Oke, dan di sini kita bisa lihat, saya coba simulasikan ya, analogikan gitu secara sederhana. Teman-teman bisa lihat lingkaran yang ada di atas itu adalah tugas-tugas begitu. Lalu yang ada di bawah adalah waktu yang teman-teman miliki untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di atasnya. Dan ketika seseorang melakukan prokrastinasi, dia cenderung untuk menghabiskan waktunya dan mengerjakan tugasnya di akhir. Sehingga ini akan memberikan efek yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu, karena pada akhirnya mengerjakan tugas di akhir gitu ya. Mungkin banyak yang bilang gitu teman-temannya bahwa last minute H-1 itu lebih semangat, lebih keluar ide-idenya. Saya rasa itu mungkin sesuatu yang kurang tepat, pemikiran yang kurang tepat. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang cenderung menghabiskan waktunya di akhir untuk mengerjakan tugas itu cenderung akan mengalami yang namanya emotional disturbance gitu. Jadi gangguan emosional. Kemudian stres dan juga kecemasan. Sehingga ketika seseorang mengalami stres, kecemasan dan juga gangguan terhadap emosi, itu cenderung memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sehingga kalau seandainya ada yang berpikiran bahwa H-1 itu jauh lebih efektif mengerjakan tugas dibandingkan dengan membagi pekerjaan ke dalam beberapa waktu, saya rasa itu kurang tepat. Sehingga mau tidak mau teman-teman harus mulai menyadari ini supaya nanti ke depannya benar-benar tidak menjadi seseorang yang menghabiskan waktu di akhir yang pada akhirnya ya sudah pasti teman-teman akan lebih stres, lebih anxiety, dan bukan tidak mungkin pekerjaan teman-teman tidak terselesaikan. Oke, mungkin saya mau nanya lagi nih, kira-kira ada yang tahu nggak bedanya prokrastinasi sama kemalasan? Ada lagi nggak mau kira-kira mau share atau mungkin silakan ketik di kolom chat. Ada yang tahu nggak kira-kiranya bedanya prokrastinasi sama kemalasan? Ada nggak bedanya? Silakan teman-teman kalau mau ketik di kolom chat. Saya berikan waktu 10 detik, barangkali silakan teman-teman. Bedanya prokrastinasi dan juga kemalasan. Oke, ada yang mau coba kira-kira apa sih bedanya prokrastinasi sama kemalasan? Kalau prokrastinasi itu apa, kemudian kemalasan itu apa? Ada nggak yang mau share pikirannya? Oke, prokrast mungkin lebih kepada mengalihkan fokus ke hal lain. Kalau malas mungkin lebih ke menunda-nunda. Oke, itu dari Muhammad Fatur Rahman. Terima kasih Mas Fatur. Kemudian Mas Arul Budi. Prokrast itu lebih ke menunda-nunda pekerjaan. Kalau malas mungkin lebih ke sifat pribadi yang muncul. Oke, bisa jadi. Kemalasan dari awal memang tidak mau mengerjakan atau tidak semangat. Sedangkan prokrast lebih ke distraksi karena merasa penat. Nah, ini jawaban yang paling pas adalah jawaban dari Mbak kayaknya, Mbak Wafa Nurfauziah gitu ya. Jadi benar banget. Bedanya orang prokras sama orang lazy itu, ketika seseorang melakukan prokras itu mereka itu memiliki rasa bersalah atau penyesalan gitu kayak ketika tidak melakukan apa yang semestinya dikerjakan. Beda halnya dengan orang-orang yang memang sudah memiliki sikap karakter pemalas gitu. Ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak akan memiliki rasa bersalah. Sehingga ya hard no feeling gitu kalau seandainya mereka nggak mengerjakan apa yang mestinya dikerjakan. Sedangkan orang-orang yang
prokrastinasi itu cenderung merasa bersalah, kemudian terbebani dengan penundaan yang dilakukan, pada akhirnya dia benar-benar merasa tertekan dengan situasi tersebut. Sedangkan orang yang malas tidak sama sekali memiliki hal tersebut. Sehingga pada akhirnya ya akan sangat berbeda antara yang namanya prokras dan juga laziness. Bahkan beberapa penelitian ya teman-teman ya, procrastination itu rata-rata dialami oleh orang yang secara intelektual itu cukup cerdas gitu dan juga cukup kreatif gitu, sehingga ini menjadi fakta yang menarik gitu ya. Mungkin teman-teman yang selama ini menunda adalah teman-teman yang cerdas dan kreatif, tapi sayangnya itu tidak berkorelasi positif terhadap kemampuan teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan, karena itu hal yang berbeda. Maka dari itu, meskipun teman-teman secara intelektual bagus kemudian kreatif, tapi tidak memberikan jaminan teman-teman akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oke. Itu dia terkait dengan what is procrastination. Next, nah nih terkait dengan procrastination, ada dari Head of Procrastination Research Group, Tim Cycle, itu menyebutkan bahwa procrastination is the misregulation of emotion. We think that by putting things off, we are going to feel better. Ini yang paling sering terjadi. Kita merasa prokrastinasi itu akan membuat kita akan merasa nyaman begitu ya ketika kita menunda. Namun faktanya, menunda itu tidak benar-benar memberikan kenyamanan. Kenyamanannya bersifat semu gitu. Oke lah, katakanlah kita punya 7 hari begitu ya untuk mengerjakan suatu tugas. Di hari pertama oke lah, kita mungkin akan merasa cukup nyaman. Tapi ketika esoknya, ketika kita merasa kita harus mengerjakan, maka tidak akan ada lagi yang namanya rasa senang atau rasa nyaman ketika menunda. Sehingga kita tidak akan merasa lebih baik begitu ketika menunda, sehingga pada akhirnya orang-orang yang prokrastinasi ini cenderung gagal untuk mengolah emosinya dan dia terjebak pada cycle atau mungkin pikiran-pikiran yang membuat dia tidak merasa mampu untuk mengerjakan apa yang semestinya dilakukan. Sehingga inilah yang kita sebut biasanya procrastination is the misregulation of emotion, karena mereka memang pada umumnya tidak mampu mengelola emosi yang pada akhirnya membuat dia semakin terjebak dengan pikiran-pikiran tidak berdaya yang membuat dia tidak mampu mengerjakan apa yang semestinya dilakukan. Oke. Lalu kira-kira ketika kita melakukan procrastinasi, kira-kira apa sih yang paling sering kita procrastinate on the most, apa yang paling sering kita tunda begitu, dan mengapa dan bagaimana itu berimpact? Teman-teman, menunda itu bisa terjadi pada perilaku atau mungkin situasi apapun. Pekerjaan apapun sangat mungkin teman-teman atau mungkin kita gitu ya melakukan perilaku menunda begitu. Sehingga ini mendorong kita untuk mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang kurang benar gitu. Kadang orang-orang yang procrastinate itu bukan dia tidak mampu gitu ya, tapi lebih kepada willingness atau kemauannya yang minim begitu. Dan mengapa ini terjadi? Karena kadang manusia itu kita memiliki ego untuk menjadi sempurna. Meski faktanya teman-teman ya, yang namanya sempurna itu nggak ada. Teman-teman itu harus sadari bahwa yang sempurna itu tidak ada. Kita harus berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan, tapi kesempurnaan itu tidak ada. Hal yang ada itu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita miliki saat ini. Sehingga ketika kita berpikir untuk mengerjakan satu tugas dengan sempurna, maka itu akan membuat kita semakin rentan untuk tidak bergerak gitu. Jadi karena kita berpikir harus sempurna, kita terjebak dalam pikiran kita dan pada akhirnya kita tidak bisa memulai. Karena ketika kita berpikir sempurna, bagus, perfect, dan lain sebagainya, kita akan bingung, kita harus mulai dari mana nih? Jadi pada saat inilah teman-teman harus mulai berpikir tidak lagi harus sempurna, tapi aku mau memberikan yang terbaik gitu. Tidak lagi bertanya why, tapi how to do it gitu, rightly gitu. How to do it sekarang juga begitu. Sehingga teman-teman harus benar-benar menyadari apa yang harus teman-teman kerjakan, kemudian apa yang ingin teman-teman kerjakan, dan ketika teman-teman menunda, biasanya apa sih yang teman-teman lakukan ketika menunda tersebut. Dengan menyadari itu, ini akan membantu teman-teman pada akhirnya untuk mampu mengantisipasi hal-hal yang pada akhirnya membuat teman-teman melakukan perilaku menunda, begitu ya. Oke, next slide. Nah, kemudian fakta yang kedua, prokrastinasi itu sangat sering sekali terjadi pada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berkuliah atau mungkin sekolah dan juga sedang mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya long term gitu. Mungkin teman-teman ada yang S1 di sini juga, ada yang sudah S2 juga begitu ya. Contohnya mengerjakan skripsi. Saya sangat sering sekali bertemu dengan klien yang terkendala dengan skripsi. Bukan dia bingung mau mengerjakan apa, bukan dia tidak tahu atau bahkan tidak mampu,
tapi dia tidak mampu untuk membreakdown pekerjaan itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Rata-rata klien yang saya temui itu berpikir untuk bagaimana bisa menyelesaikan ini dengan bagus, dengan sempurna. Tapi mereka belum memikirkan bagaimana caranya membagi pekerjaan itu menjadi bagian-bagian kecil, sehingga pada akhirnya karena tidak mampu, karena melihat pekerjaan ini sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, mulailah muncul untuk ya udah deh nanti aja, ya udah deh juga masih ada besok, masih ada minggu depan, ya udah deh kita nanti juga kita apa ya masih lama lulusnya, tanggal lulusnya atau mungkin tanggal ujiannya. Jadi pikiran-pikiran itu akan mulai muncul begitu teman-teman. Sehingga pada akhirnya kita perlu sadari bahwa menulis skripsi salah satu contohnya atau mungkin membuat esai itu adalah pekerjaan yang mungkin secara perasaan itu tentu tidak nyaman. Tapi bagaimanapun itu adalah sesuatu yang kerjakan. Teman-teman bisa bayangkan ketika mungkin ada yang saat ini mengerjakan tugas-tugas esai atau mungkin skripsi lah, kita paling sederhana membayangkan begitu ya. Ketika teman-teman mengerjakan skripsi tentu itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dikerjakan. Karena jangka waktu yang dibutuhkan itu panjang, kemudian kita harus melalui berbagai hal gitu. Sehingga yang timbul adalah teman-teman merasa ini menjadi sesuatu yang sulit gitu. Ketika kita sudah merasa ini sulit, maka kita akan muncul perilaku menunda. Dan ketika kita menunda, kita akan muncul lagi rasanya menyesal, dan ketika menyesal, teman-teman akan mulai meragukan diri sendiri. Teman-teman akan mulai meragukan bahwa saya nggak mampu dan lain sebagainya, begitu. Bahwa saya mulai tidak berdaya dengan pekerjaan ini, dan pada akhirnya apa? Itu akan mendorong teman-teman untuk menunda lagi, menunda lagi, menunda lagi. Bahkan kalau kita lihat, bahkan saya sering sekali ya menemui mahasiswa yang secara akademik dia bagus, tapi ketika mengerjakan skripsi dia justru mundur panjang begitu, bahkan sampai 18 semester begitu. Itu bukan karena secara intelektual dia nggak mau, tapi secara manajemen kerja ia kurang mampu untuk membagi pekerjaannya menjadi hal-hal yang lebih mendetail begitu, atau menjadi bagian pekerjaan yang lebih simple begitu. Sehingga penting bagi teman-teman untuk mengetahui apa sih yang menjadi penyebab prokrastinasi itu sendiri. Oke. Berikut ini tadi saya juga sudah banyak paparkan apa dampak dari prokrastinasi, cuman di sini saya ingin sampaikan lagi ada banyak hal gitu. Selain rasa bersalah yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman juga akan cenderung mengalami yang namanya stres. Mungkin kadang stres itu bagus gitu ya, mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi stres karena perilaku prokrastinasi atau menunda justru akan memberikan dampak yang membuat kita semakin terjebak dengan situasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah anxiety. Karena kita sudah menunda, maka akan muncul pikiran-pikiran bahwa kita tidak mampu melakukannya, seperti yang saya katakan tadi. Maka dari itu kita mulai terjebak dengan pikiran-pikiran bahwa kita nggak berdaya, yang pada akhirnya ya itu akan mendorong perilaku kita untuk tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Jadi ini adalah cycle yang terus berulang, dan mau nggak mau ketika teman-teman ingin keluar dari situasi ini, teman-teman harus take action, take decision. Jangan biarkan diri teman-teman berpikir terlalu lama. Pikiran itu sangat suggestible gitu ya. Bahkan kita akan sangat terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Sehingga mau tidak mau salah satu cara mengendalikan prokrastinasi adalah bagaimana nanti mengelola pikiran dan juga emosi. Yang berikutnya adalah have to rush. Kita akan selalu merasa terburu-buru dengan apa yang kita kerjakan. Kita nggak akan merasa tenang. Pada akhirnya teman-teman akan capek. Sekarang teman-teman yang milih. Teman-teman mau milih lelah karena berusaha atau lelah karena harus terburu-buru. Tentu saya yakin teman-teman akan memilih lelah karena berusaha. Karena pada akhirnya itu akan mendorong teman-teman untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Yang berikutnya, hal yang paling sering terjadi adalah incomplete task gitu. Meskipun pada akhirnya teman-teman berusaha untuk membagi waktu begitu, bukan nggak mungkin kalau seandainya teman-teman sudah menunda terlalu lama, itu akan menyebabkan tugas-tugas teman-teman menjadi tidak selesai gitu. Bahkan ketika kita semestinya bisa mengevaluasi atau merecek pekerjaan kita, itu tidak kita lakukan gitu. Sehingga pada akhirnya kita tidak menghasilkan pekerjaan yang optimal. Yang berikutnya adalah akademik atau workplace issue. Ini sangat sering terjadi, lulusnya terlalu lama, tentu ini akan menjadi beban juga bagi teman-teman yang mahasiswa atau mahasiswi, apalagi masih minta biaya sama orang tua untuk kuliahnya, ini tentu akan menjadi beban juga buat orang tua pada akhirnya. Kemudian ini akan menjadi become a habit gitu, mulai terbiasa untuk menunda, mengandalkan waktu-waktu terakhir untuk mengerjakan, dan ini common banget saya ketemui ke klien-klien saya yang mahasiswa. Dan mereka biasanya ketika ini sudah menjadi habit, butuh waktu yang cukup gitu ya, untuk bisa mengembalikan kemampuan dia untuk bisa meregulasi kemampuan dia untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Kemudian cycle of low self-esteem. Ini juga mungkin salah satu impact-nya begitu ya. Mungkin teman-teman bisa bayangkan, dalam mengerjakan skripsi aja atau mengerjakan tesis, kita seringkali melihat teman-teman
Yang lainnya itu sudah selesai, teman-teman yang lainnya sudah bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi kita sendiri masih menunda, mungkin masih di bab 1, sedangkan teman-teman yang lain sudah di bab 5 atau bahkan sudah mau sidang skripsi, dan itu akan pada akhirnya akan membuat teman-teman merasa nggak menghargai diri sendiri, kok aku nggak mampu ya, sedangkan teman-temanku kok sudah selesai ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul, dan pada akhirnya teman-teman akan berkutat lagi pada penundaan-penundaan yang teman-teman mulai membenarkan nih pada akhirnya bahwa saya itu orang nggak mampu, saya nggak bisa menyelesaikan ini. Itulah yang sering terjadi yang menyebabkan bukan tidak mungkin ya teman-teman tidak mampu menyelesaikan apa yang mestinya dikerjakan. Dan salah satunya skripsi ini yang paling sering terjadi gitu. Oke, next slide. Kemudian apa sih yang menjadi penyebab dari procrastination? Ini ada 5 hal yang berdasarkan best practice saya juga itu yang saya sering kali temui penyebab dari procrastination adalah yang pertama poor self organization. Kita kadang sulit untuk memprioritaskan apa yang semestinya kita lakukan. Kita menganggap semua pekerjaan itu penting, tapi kita tidak membedakan mana yang urgent, mana yang penting buat kita. Sehingga karena kita merasa pekerjaannya begitu banyak, tidak menetapkan prioritas, muncullah namanya low motivation. Low motivation membuat kita merasa terbebani dan akhirnya dan memilih untuk tidak mengerjakan tugas-tugas kita. Kemudian kita juga akan mulai bingung untuk bagaimana menetapkan target, karena target ini adalah salah satu yang penting ya teman-teman ya. Kita bisa bayangkan ketika teman-teman bekerja, atau mungkin ya nggak usah, saya analogikan coba ya. Ketika teman-teman akan menuju ke suatu tempat gitu, bandingkan saat teman-teman tidak menggunakan map dan juga teman-teman menggunakan map. Saat tidak menggunakan map, teman-teman sangat mungkin terjebak dalam jalanan-jalanan yang macet begitu ya, atau mungkin salah jalan begitu. Tapi ketika teman-teman menggunakan map atau memiliki organization self yang baik, itu akan membantu teman-teman untuk bisa belok mana, belok kiri, bisa juga terhindar dari yang namanya kemacetan. Salah satu analoginya seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah difficulty to focus. Jadi ini juga menjadi salah satu yang paling sering terjadi, yaitu kita sangat mudah sekali terdistraksi oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalkan seperti scrolling Instagram, media sosial seperti TikTok, ataupun hal-hal lainnya yang menurut kita lebih menarik gitu dibandingkan dengan mengerjakan sesuatu. Tapi kadang kita lupa bahwa mengerjakan hal-hal yang lebih tidak prioritas dibandingkan apa yang lebih prioritas justru tidak akan memberikan hasil yang lebih baik. Justru pada akhirnya kita akan jauh lebih merasa kecewa terhadap diri sendiri. Sehingga mau tidak mau nanti kita akan jelaskan bareng-bareng bagaimana teman-teman bisa menghadapi gangguan-gangguan yang mungkin selama ini menjadi pemicu teman-teman menunda gitu ya. Kemudian yang berikutnya, lack of confidence. Ini sering sekali terjadi pada orang-orang yang merasa harus perfect dalam setiap hal begitu. Karena memiliki ambisi yang kuat untuk achieve sesuatu yang sempurna, seringkali itu akan justru menjadi sebaliknya. Dia akan menjadi seseorang yang low confidence gitu. Padahal sebenarnya belum tentu yang sempurna itu baik begitu ya. Belum tentu apa yang menurut dia itu bagus, itu belum tentu sesuatu yang benar-benar dia bisa capai. Karena ada sesuatu yang membuat dia merasa bahwa ini nggak realistis. Maka dari itu, cobalah untuk menyadari diri, kemampuan diri seperti apa sih. Cobalah nanti untuk mengukur seperti apa kita bisa mencapai dari apa yang telah kita tetapkan. Kemudian berikutnya, avoiding difficult tasks. Nah, ini sering sekali nih terjadi. Kayak skripsi deh, atau research, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Bukan tidak menyenangkan ya, itu butuh waktu yang sangat panjang gitu ya. Karena memang butuh waktu panjang, mau nggak mau otak kita akan merespon bahwa ini sesuatu yang melelahkan, dan ada pilihan lain nih, ada tempat tidur, kita bisa tidur nih, atau ngerjain tugas yang mumet gitu ya. Nah, kita cenderung akan memilih pekerjaan yang bisa dikatakan ya lebih menyenangkan. Mau tidak mau kita akan memilih untuk tidur dibandingkan dengan mengerjakan riset kita, skripsi kita, atau mungkin tesis kita. Yang berikutnya, yang paling sering kali terjadi dan mungkin saya akan bahas lebih dalam yaitu lack of emotional regulation. Saya akan bahas di slide berikutnya. Jadi sebenarnya apa sih lack of self-regulation? Jadi sering sekali ketika kita merasa emosi, kita terjebak dalam pikiran-pikiran bahwa kita ini nggak berdaya. Teman-teman bisa bayangkan, ada sebuah cycle di mana pertama kali kita menunda, kita tidak akan melakukan apa-apa, dan ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan menyesali hal tersebut gitu ya. Dan ketika teman-teman mulai menyesali diri tersebut, teman-teman akan mulai meragukan diri sendiri. Dan ketika sudah meragukan diri sendiri, maka teman-teman akan memunculkan pikiran diri bahwa diri ini tidak mampu, tidak berdaya, yang pada akhirnya mendukung lagi kita untuk tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan.
Sehingga ini akan menjadi tantangan yang membuat kita terus berputar dalam cycle yang sama, kita akan terus mengumpulkan emosi-emosi negatif, bahkan terkadang hal itu mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi karena kita sudah merasa membuat persepsi negatif, emosi negatif terhadap pekerjaan tersebut, pada akhirnya kita berpikir untuk tidak menyentuh pekerjaan tersebut. Akhirnya, ketika kita tidak menyentuh pekerjaan tersebut, bukan tidak mungkin teman-teman itu tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dan inilah salah satu impact yang paling sering kali terjadi. Karena untuk jump back, untuk kembali bisa lagi mengelola emosi itu perlu waktu. Dan berikutnya saya akan share lagi tentang apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengendalikan yang namanya emosional begitu. Emosional bagaimana teman-teman meregulasi dan lain sebagainya begitu. Oke, kita akan masuk ke next berikutnya. Saya akan bahas bagaimana sih mengelola emosi, bagaimana sih kita bisa mengendalikan emosi kita supaya kita bisa lebih terarah, supaya kita bisa lebih tenang dan bisa lebih berpikir logik gitu ya ketika menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita mungkin terasa berat dan juga terbebani buat kita. Yang pertama, cobalah being aware gitu. Being aware teman-teman bisa lakukan dengan 5 hal begitu ya. Yale Center for Emotional Intelligence itu membagi ke dalam 5 hal. Yang pertama, teman-teman cobalah untuk menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi. Kejadian apa sih yang saat ini teman-teman hadapi gitu. Pekerjaan apa sih yang teman-teman harus selesaikan begitu. Kemudian yang kedua adalah understand. Kenapa sih teman-teman merasa atau mungkin memunculkan perasaan tersebut begitu. Apa sih yang sebenarnya menjadi pemicu utamanya, pahami itu gitu. Kemudian yang ketiga, label. Cobalah untuk mengekspresikan atau mungkin mencoba untuk menetapkan emosi apa sih yang paling aku rasakan ketika aku mengerjakan tugas ini. Emosi itu ada beraneka ragam teman-temannya. Ada sedih, kecewa, marah, benci, dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu, ketika teman-teman mengerjakan satu tugas, berikan dia label yang tepat ketika teman-teman sudah menyadari perasaan yang paling muncul begitu. Apakah karena merasa kecewa atau merasa sedih dengan pekerjaan tersebut, karena mungkin pekerjaan tersebut sesuatu yang jangka panjang dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah express. Ini adalah salah satu yang paling juga penting untuk teman-teman lakukan, yaitu express the feeling appropriately gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan atau mungkin meminta bantuan teman-teman di sekitar begitu ya untuk mengetahui kenapa sih aku seperti ini, kemudian sampaikan kepada teman, ceritakan kepada teman-teman. Barangkali kita terjebak dalam pikiran kita begitu. Sedangkan ketika kita cerita dengan teman-teman atau mungkin orang-orang profesional seperti psikolog, itu akan terbantu teman-teman untuk melihat dengan cara yang berbeda, mengekspresikan diri dengan cara-cara yang lebih tepat sehingga kita tidak menetapkan diri kita atau mengurung diri kita dalam satu emosi yang itu saja begitu, emosi marah saja kah, emosi kecewa saja kah, atau mungkin emosi sedih saja kah gitu, yang pada akhirnya kita tidak berani mengerjakan sesuatu yang semestinya kita kerjakan. Yang terakhir adalah regulate the feelings. Nextnya mungkin saya akan berikan contohnya yang berkaitan dengan regulate the feelings, yaitu bagaimana kita bisa mengelola emosi yang kita miliki. Sadari bahwa kita ini makhluk emosional. Menjadi malas, menjadi tidak berdaya dengan apa yang kita kerjakan itu wajar. Cuman kita harus mencari sebenarnya tujuan dari kita mengerjakan sesuatu itu apa sih? Saya yakin ada hal-hal yang jauh lebih besar yang bisa teman-teman dapatkan ketika melakukan sesuatu secara terstruktur. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh begitu ya, terkait dengan bagaimana bisa mengukur dari emotion regulation. Yang pertama, contohnya misalkan ketika teman-teman ingin menyadari, cobalah untuk sadari. Apa sih sebenarnya apa yang terjadi dalam diri teman-teman? Kadang mengakui bahwa kita tidak mampu atau mungkin tidak memiliki motivasi itu akan sangat sulit begitu ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang klien gitu ya. Klien ini dia merupakan seorang workaholic gitu ya. Dia tidak menyadari bahwa perilaku tersebut sudah membuat dia bekerja secara maksimal, tapi dia mulai mengabaikan apa yang menjadi prioritas buat dia, seperti keluarga, kemudian rekan-rekan di sekitarnya. Dia hanya mementingkan diri sendiri, sehingga teman-teman ini menjadi salah satu hal yang penting juga, bahwa kita harus menyadari masalahnya. Kita harus mengakui ini adalah masalah yang kita alami. Selama kita tidak mengakui ini menjadi satu masalah, ini nggak akan pernah terselesaikan. Jadi sederhananya, bagaimana kita bisa mensolusikan sesuatu tanpa kita bisa menyadari atau mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi masalah buat kita. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua adalah understand. Cobalah understand atau mengerti kenapa sih ini menjadi sesuatu yang menjadi sulit buat saya begitu. Karena kadang kan kita merasa bahwa
mungkin ya pekerjaan ini adalah sesuatu yang memakan waktu lama, kemudian ini mungkin pekerjaan yang baru buat saya, atau mungkin ini pekerjaan-pekerjaan yang terlihat cukup sulit begitu. Nah, itu juga teman-teman harus pahami. Kenapa uh, task atau mungkin pekerjaan tersebut terasa begitu sulit? Apakah memang itu sesuatu yang baru, atau ternyata itu sesuatu yang sulit buat saya? Kemudian yang berikutnya adalah label the emotion correctly. Misalkan I feel afraid to do the task gitu. Teman-teman harus pahami bahwa melabel emosi ini menjadi salah satu bagian yang penting ketika teman-teman ingin mensolusikan emosi-emosi yang mengganggu, yang menyebabkan teman-teman menunda. Misalkan saja teman-teman merasa kesal dengan pekerjaan tersebut. Labelkan dia bahwa saya memang kesal. Oke, saya akui bahwa saya kesal dengan pekerjaan tersebut karena saya harus ketemu dengan dosen dan dosennya tidak menyenangkan. Sebagai contoh gitu ya teman-teman ya. Mau tidak mau saya harus memaksakan diri untuk push, mengorbankan kesenangan saya, mengorbankan ketenangan saya untuk menghadapi dosen yang killer gitu sebagai salah satu contohnya. Mau tidak mau teman-teman harus coba untuk memahami bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan buat teman-teman dan mungkin teman-teman bisa merasa kesal dengan pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah ekspresikan hal tersebut. Jangan pernah pendam apapun yang teman-teman rasakan secara sendiri gitu. Ini yang disebut dengan represi dalam psikologi. Kita cenderung memendam masalah itu secara sendiri, secara personal. Bukan tidak mungkin di waktu nanti itu akan menjadi bom waktu gitu ya. Ibarat teman-teman lagi nyapu di kamar, kemudian teman-teman nggak buang nih sampahnya nih. Dan suatu saat sampah-sampah itu akan menumpuk dan menyebabkan ruangan teman-teman menjadi bau. Sama halnya seperti teman-teman membiarkan masalah-masalah yang teman-teman hadapi itu secara personal. Nggak mau sharing, bahkan ke orang terdekat seperti orang tua, atau mungkin teman-teman dekat gitu. Dan ketika itu terjadi, itu akan membuat teman-teman semakin tertutup, semakin sulit untuk bisa jump back gitu ya ke situasi yang normal. Maka dari itu, cobalah untuk mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan. Kalau misalkan tadi seperti contoh yang saya sampaikan, misalnya ketemu dengan dosen yang killer, mungkin pembimbingnya adalah dosen yang killer, coba tanya ke teman-teman lain, gimana sih cara menghadapi dosen yang killer seperti itu? Atau mungkin tanya ke kakak kelas, jangan takut untuk memulai sesuatu. Karena pada akhirnya kita kadang terjebak begitu dalam pikiran kita sendiri. Sebenarnya ada sih solusi-solusi lain yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, tapi dengan kita sharing, dengan kita bertanya kepada orang-orang yang mungkin sudah pernah mengalaminya, itu akan sangat membantu kita untuk mampu menghadapinya. Kemudian yang berikutnya adalah regulate. Behave in adaptive way to address your emotion. Mau tidak mau teman-teman harus mulai belajar untuk menentukan apa yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan itu. Mintalah bantuan ke orang-orang terdekat, kemudian sadari apa sih yang teman-teman harapkan. Dari skripsi ini, apa sih value atau mungkin makna dari mengerjakan skripsi ini. Apakah teman-teman dengan mengerjakan skripsi ini atau tugas ini teman-teman bisa terus tepat waktu misalkan kalau skripsi, atau mungkin dengan teman-teman mengerjakan suatu project gitu teman-teman akan mendapatkan uang yang lebih banyak atau mungkin penghasilan yang lebih banyak, sehingga dengan teman-teman menyadari bahwa ada hal yang lebih penting, maka dari itu ketika ada hal-hal yang mungkin sedikit lebih menyenangkan dibandingkan mengerjakan tugas, kita akan lebih memilih untuk mengerjakan tugas itu sendiri. Maka dari itu cobalah untuk meregulasi dan sadari sebenarnya apa sih makna dari satu pekerjaan ini? Apa sih impact positif yang saya dapatkan? Dengan mengumpulkan hal-hal seperti itu akan membantu teman-teman untuk mengurangi distraksi yang mungkin terasa menyenangkan, tapi pada akhirnya justru itu akan memicu yang namanya prokrastinasi, teman-teman. Oke, berikutnya. Yang berikutnya adalah expressive suppression, the capacity to regulate how you are feeling and push through negative emotion. Jadi dalam psikologi itu ada yang namanya negative automated thought gitu ya. Jadi kita akan merasa cemas ketika kita belum mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan ketika kita merasa cemas, ketika kita belum mengerjakan pekerjaan tersebut, cenderung kita akan menghindarinya. Nah, saat inilah teman-teman perlu untuk membangun relasi dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Sadari bahwa ada perasaan-perasaan cemas, ada perasaan-perasaan dan juga perilaku menghindar yang teman-teman lakukan saat teman-teman menghadapi pekerjaan yang sulit begitu. Cobalah untuk sharing. Saya yakin misalkan kalau mengerjakan skripsi kan itu bisa grup gitu ya, bisa sharing-sharing sudah sampai mana, bisa saling sharing gimana cara membuat bab 1, bab 2, bab 3. Sampaikan apa yang menjadi kendala teman-teman. Dan saya yakin ketika teman-teman lebih mengekspresifkan diri, itu akan membantu teman-teman untuk bisa menghandle apa yang teman-teman hadapi begitu ya. Termasuk bagaimana nanti teman-teman mengelola diri sendiri. Dan ini salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan untuk
bonding dengan diri sendiri begitu ya, dengan melihat diri sendiri dengan cara-cara yang berbeda, atau mungkin bisa melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Dan saya rasa ini akan sangat membantu teman-teman untuk membuka pikiran untuk do something yang menurut teman-teman important dan juga urgent. Oke, yang berikutnya adalah reframing negative thought. Negative thought can become a cycle of belief that reinforce procrastination. Misalkan I'm failure, I cannot do that gitu. Ini sesuatu yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Cuman ini adalah sesuatu yang sangat mungkin sulit gitu ya untuk dikeluarkan. Tapi ketika teman-teman menyadari apa yang menjadi pikiran negatifnya, itu akan mendorong teman-teman untuk bisa keluar dari situasi ini. Pahami dulu apa sih yang sebenarnya menjadi pemicunya. Pola seperti apa sih yang biasanya terjadi ketika teman-teman melakukan penundaan. Misalkan saja, teman-teman mengerjakan suatu tugas, lalu teman-teman melihat notif Instagram gitu. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai pemicunya gitu kan. Pemicu awalnya adalah, oh ya udah deh, saya angkat handphone, saya lihat notif, oh ternyata ada hal yang menarik nih, scroll lagi. Pada akhirnya teman-teman lebih menikmati scroll Instagram dibandingkan dengan kembali ke pengerjaan tugas. Maka dari itu, sadari apa sih yang jadi pemicunya, sadari juga pola yang selama ini terjadi ketika teman-teman menunda. Yang berikutnya adalah find evidence. Temukan bukti-bukti yang tidak mendukung pikiran teman-teman. Negative thought itu adalah sesuatu yang sering kali muncul dalam diri kita. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar ya teman-teman ya. Kita sering berpikir kita tidak bisa melakukan, kita tidak berdaya atau mungkin kita gagal, itu sebenarnya sesuatu yang wajar gitu ya. Setiap orang memiliki hal seperti itu. Itu adalah bentuk self defense kita untuk membuat kita merasa tetap nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi pikiran itu ibaratnya dia memunculkan segala sesuatunya supaya kita tetap merasa dalam kondisi yang aman. Karena begini teman-teman, kalau saya analogikan lagi teman-teman ya, pikiran kita tuh ibarat ladang yang begitu subur gitu teman-teman. Sehingga apapun yang kita tanamkan, itu akan tumbuh dengan cepatnya. Misalkan kita menanamkan diri kita bahwa kita gagal, kita nggak mampu, maka itulah yang akan tumbuh dengan cepatnya. Otak kita akan mendukung hal tersebut yang pada akhirnya membuat kita tidak mampu melakukan apa yang mesti kita lakukan. Sebaliknya, ketika teman-teman mampu memframing pikiran-pikiran tersebut, mengcounter pikiran-pikiran tersebut dengan hal-hal yang sifatnya lebih positif, itu akan sangat membantu teman-teman untuk menumbuhkan sesuatu yang positif di dalam diri teman-teman. Mulai sadari, stop tanyakan kenapa sih saya malas, kenapa sih saya gagal, tapi mulailah berpikir dengan konsep how. Stop thinking about why, tapi start thinking about how. Dengan teman-teman memikirkan, mengkonsepkan diri untuk berpikir how, itu akan membantu teman-teman untuk bisa lebih fokus terhadap apa yang bisa aku lakukan. Apa yang selama ini mengganggu pekerjaanku. Seperti itu teman-teman ya. Jadi stop why and start how. Oke, nah tadi saya sudah banyak share dengan berbagai hal yang bisa teman-teman lakukan. Dari cara-cara di atas, manakah yang paling sulit kira-kira yang teman-teman lakukan? Mungkin ada yang mau share atau mungkin chat di kolom chat, silahkan. Mbak Nini bisa bantu juga, nanti mungkin bisa dibacakan juga ya Mbak Nini ya. Siap Mas. Saya izin minum air dulu Oke, sebentar. ini mungkin ya. Sambil Mbak masih pada nulis kali ya Mas ya. Oke, teman-teman, kira-kira dari cara-cara yang sudah saya sampaikan, mana yang paling sulit gitu? Tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mulai mengelola emosi, kemudian mengelola pikiran, kemudian menyadari pemicunya. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan itu ada nggak yang sulit? Atau mungkin selama ini sudah coba lakukan tapi nggak berhasil? Sudah ada satu Mas yang menjawab meregulasi emosi. Dari Mas Fatur Rahman. Sudah nih Mas, terkait dengan regulasi emosi ternyata yang sulit untuk dilakukan. Oke, ternyata regulasi emosi ya sulit dilakukan. Oke, ada lagi? Oke, regulasi emosi ya salah satunya sulit. Oke, menarik. Ini ada Mbak Ayu Wandira, emotional regulation masih cukup susah sih Kak, karena sambil identifikasi emosi yang dialami dan sudah coba gitu ya. Oke, pada poin ketiga, yakni menyadari pemicu, reframing negative thought gitu ya. Rasa perfeksionis karena tuntutan akademis, misalnya IPK. Oke, baik. Jadi banyak banget gitu ya, yang mungkin perlu teman-teman selesaikan. Dan setiap orang bisa berbeda-beda begitu ya cara menghadapinya. Tapi memang rata-rata mengelola emosi itu memang perlu proses yang cukup panjang begitu. Tapi ketika teman-teman mulai menyadari emosi yang teman-teman rasakan, saya yakin itu sangat membantu teman-teman untuk menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri teman-teman.
Sama juga halnya dengan ketika kita ingin menjadi perfeksionis. Ketika kita ingin menjadi perfect, itu seringkali membuat kita merasa bahwa segala sesuatunya harus sempurna. Dan ketika kita menuntut diri kita untuk sempurna, itu seringkali membuat kita tidak mampu atau tidak mampu gitu ya, mengetahui apa sih yang harus kita dahulukan. Maka dari itu, mau tidak mau, teman-teman harus mulai pertama-tama adalah menyadari apa yang teman-teman mau gitu. Apa yang teman-teman ingin lakukan gitu. Dan pahami sebaik mungkin apa yang teman-teman bisa hindari yang selama ini menjadi pemicunya. Dengan menyadari itu, teman-teman akan mulai menyadari bahwa tidak ada yang perfect di dunia ini, bahwa kita bisa berusaha semaksimal mungkin, namun untuk namanya perfeksionis itu sangat bervariasi begitu teman-teman. Sehingga mau tidak mau, pada akhirnya teman-teman juga harus meregulasi emosi, karena ini sebenarnya satu cycle yang berkaitan begitu ya. Ketika kita punya pikiran-pikiran, ternyata pikiran tersebut justru mengarahkan kita pada sesuatu yang negatif, maka mulai mainkanlah emosi gitu. Mainkan emosi bahwa ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Kita melakukan ini adalah sesuatu untuk yang lebih besar. Bahkan kita kayak berolahraga aja, kita seringkali menunda olahraga. Gitu. Padahal itu sesuatu yang penting gitu buat kita. Meskipun efeknya nggak instan gitu, tapi seringkali kita menunda untuk sesuatu yang memang belum terlihat. Maka dari itu teman-teman harus bisa membayangkan, meregulasi lagi emosinya, bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus saya lakukan. Pahami itu terlebih dahulu, sebelum teman-teman benar-benar memulai melakukan sesuatu, begitu ya. Oke, waktunya lagi sedikit. Berikutnya saya akan mempraktik, men-share ya, mungkin lebih tepatnya men-share praktikal strategis yang selama ini saya terapkan untuk bisa mengatasi prokrastinasi. Yang pertama adalah 5 minutes rule gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dulu selama 5 menit gitu. Lihat dulu 5 menit mampu nggak teman-teman. Kalau ternyata tugas itu ternyata terlalu sulit, teman-teman bisa keluar. Tapi biasanya ketika teman-teman sudah melakukan selama 5 menit, cenderung teman-teman akan terus melanjutkan pekerjaan itu. Maka dari itu ketika teman-teman memiliki suatu task, nggak usah berpikir, do it right now gitu. Do it rightly gitu. Sehingga teman-teman ya udah lakuin aja segera gitu. Kemudian yang kedua, minimize distraction. Seringkali kita terdistraksi oleh handphone yang paling sering ya, misalkan sosial media, dan kita merasa nyaman untuk menikmati sosial media meskipun padahal kita sedang punya pekerjaan yang menurut kita sebenarnya prioritas. Maka dari itu buat lingkungan yang menurut teman-teman ideal buat teman-teman. Misalkan saja ya buat handphone jadi tidak terlihat di sekitar teman-teman, atau mungkin jangan taruh handphone di atas meja, tapi taruh handphone di tempat-tempat yang mungkin teman-teman saat bekerja itu tidak melihatnya. Itu bisa jadi salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan. Break it into smaller step gitu. Teman-teman bisa nanti gunakan goal breakdown, karena memang ini jadi salah satu yang penting, karena ketika kita sudah memecah pekerjaan itu menjadi sesuatu yang lebih kecil, kita tidak akan lagi berpikir bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang susah, atau mungkin itu pekerjaan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Karena dengan menjadikannya kecil, oh saya hanya fokus untuk menyelesaikan apa yang bisa saya kerjakan hari ini gitu. Lain halnya ketika teman-teman harus mengerjakannya sampai selesai gitu, ya, pasti akan berbeda begitu. Ketika kita berpikir untuk mengerjakannya dalam satu hal saja begitu. Kemudian support system ini penting sekali. Ketika teman-teman ngerjain skripsi, cobalah untuk mencari support system gitu ya. Atau mungkin mengerjakan tugas-tugas yang berkelompok, carilah support system. Jangan pernah ketika kita merasa tidak mampu, jangan pernah biarkan diri kita terjebak dalam pemikiran kita sendiri. Maka dari itu cobalah untuk mencari support system yang tepat buat teman-teman. Yang kemudian 5 second rule, yaitu ketika teman-teman ingin mengerjakan sesuatu, langsung kerjain. Jadi jangan sampai menunggu 5 detik untuk teman-teman baru mengerjain. Karena ketika 5 detik pertama, itu akan membuat kita justru berpikir. Dan ketika kita berpikir, itu justru akan membuat kita menunda gitu. Karena otak kita akan membuat kita memberikan respon bahwa kita lebih baik bersantai-santai dibandingkan dengan mengerjakan tugas. Jadi ketika teman-teman sudah merasa bahwa saya harus mengerjakan ini, oke, cari meja, cari kursi, duduk, kemudian kerjakan seperti itu. Yang penting juga yang keenam adalah reward yourself. Kadang kita lupa begitu ya, kita justru mengedepankan reward dibandingkan dengan pekerjaan kita. Maka dari itu, jadikan reward ini atau mungkin sesuatu yang menyenangkan ini menjadi bagian dari pekerjaan teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mengerjakan satu hal begitu, berikan reward yang worth gitu buat teman-teman. Misalkan sudah mengerjakan tesis atau mungkin skripsi atau mungkin sudah mengerjakan tugas selama 2 jam, berikan reward yaitu bisa main sosial media begitu. Jadi jangan berikan reward di awal sehingga pada akhirnya teman-teman akan terlena dengan reward tersebut. Dan akhirnya pekerjaan tidak terselesaikan. Maka dari itu, jadikan reward ini menjadi bagian dari teman-teman mencoba melakukan sesuatu kayak gitu. Oke. Berikutnya di sini ada goals breakdown worksheet. Nanti saya akan coba share sedikit ya. Coba ini ada sebuah link sih. Nanti mungkin kita akan share ini linknya. Saya coba buka juga. Jadi saya akan menjelaskan sedikit.
Muncul nggak teman-teman di halaman teman-teman? Belum muncul ya? Mbak Andini, muncul nggak? Iya, di saya belum, cuman ini memang sebentar lagi sambil menunggu juga akan dikirimkan linknya. Sebentar, saya juga mungkin bantu untuk bisa berikan linknya ya Mas. Oke, Oke, mungkin bisa. boleh dijelaskan sedikit Mas terkait dengan ini. Oke, ini saya sudah ada ya. Oke, saya Sudah coba dikirimkan share-share ya. juga ya oleh operator. Boleh dilanjutkan Mas. Oke, Mari. nah ini saya share ya sedikit ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah membagikan sebuah halaman begitu. Jadi teman-teman silahkan menggunakan halaman ini sebagai catatan nanti untuk teman-teman mengerjakan apa yang semestinya teman-teman kerjakan. Teman-teman buat dulu apa yang menjadi tujuan besarnya. Misalkan mengerjakan skripsi. Lalu ketika mengerjakan skripsi, bagi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi sesuatu yang lebih kecil lagi. Gitu. Misalkan ketika mengerjakan skripsi, kerjakan bab 1 bagian konsep tema atau mungkin tema A begitu. Jadi buat goals ini, tulisan di sini misalkan ya, saya contohkan saja. Oke, ini sepertinya nggak bisa diedit sih. Oke, tapi saya katakan saja, misalkan tugas kecilnya adalah saya akan mengerjakan skripsi bab 1 di perpustakaan jam 10 bersama dengan teman-teman begitu. Nah, ini teman-teman ketika menuliskan itu, buatlah itu secara spesifik begitu. Sehingga itu akan membantu teman-teman untuk memindset pikiran bahwa saya harus mengerjakan tugas ini di perpustakaan dengan pakaian yang rapi dan juga bersama dengan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tetapkan waktunya, durasinya. Misalkan 2 jam. Dan sekedar info teman-teman, manusia itu rata-rata sehari itu paling tidak bisa fokus selama 2 jam. Selebihnya akan sangat mudah terdistraksi. Maka dari itu, coba misalkan waktu maksimal, misalkan mengerjakan selama 2 jam gitu, tidak lebih. Lalu schedulekan kapan teman-teman akan melakukan. Silakan teman-teman tuliskan kapan akan melakukan hal tersebut. Atau mungkin teman-teman bisa menambahkan kolom satu lagi untuk memotivasi teman-teman, yaitu reward. Nah, ketika teman-teman bisa menyelesaikan tugas kecil ini, reward apa yang akan teman-teman berikan ketika sudah berhasil menyelesaikannya? Ini juga bisa jadi salah satu kolom yang teman-teman bisa tuliskan sendiri. Lalu biasanya kalau saya sih, saya punya semacam mading begitu yang berisi tentang tujuan saya. Jadi mungkin nanti teman-teman setelah ini bisa tuliskan goals-goalsnya apa, kemudian tuliskan juga durasi dan juga kapan dilakukan, dan juga rewardnya, lalu tempelkan di tempat di mana teman-teman terlihat. Dan ini akan sangat membantu teman-teman atau mensugesti teman-teman untuk mengingat bahwa teman-teman harus melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi linknya sudah dibagikan, silahkan teman-teman menggunakannya untuk mengerjakan atau mungkin membagi tujuannya ke dalam hal-hal yang lebih kecil. Saya akan kembali ke slide lagi. Oke. Berikutnya saya akan membagikan tips bagaimana memanage waktu dan juga menetapkan prioritas. Yang pertama, have a to-do list. Teman-teman, sejak saya S1 sampai S2, saya selalu memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, to-do list. Jadi biasanya ini akan membantu kita untuk mengingat apa yang yang semestinya kita harus lakukan. Sepandai apapun teman-teman, secerdas apapun teman-teman, memori kita terbatas. Sehingga dengan memiliki to-do list ini akan membantu teman-teman untuk mengerjakan sesuatu yang mestinya dilakukan dan tidak melupakan apa yang semestinya dikerjakan. Maka dari itu, mulai sekarang, ya kalau saya sih biasanya kemana-mana pasti saya punya note. Kalau sekarang di handphone, saya sudah selalu ketik di handphone note saya, dan itu terpampang besar di layar saya, sehingga saya tidak pernah melewatkan sesuatu yang mestinya saya kerjakan. Yang kedua, yaitu important and urgent principle. Jadi silahkan teman-teman berikutnya adalah bagi pekerjaan-pekerjaan teman-teman menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pekerjaan tersebut apakah sesuatu yang important dan juga urgent. Kemudian yang kedua, apakah dia sesuatu yang important tapi tidak terlalu urgent. Lalu apakah yang ketiga dia urgent atau tidak important. Dan yang terakhir, apakah pekerjaan itu ternyata tidak urgent dan juga tidak important. Kalau saya sendiri, saya boleh share gitu ya. Saya biasanya menggunakan prinsip 257. Biasanya dalam sehari saya akan menuliskan 2 hal yang harus saya lakukan pada saat itu juga. Menurut saya penting dan juga saya harus lakukan pada saat itu juga. 2 hal yang harus saya lakukan pada saat itu juga. Kemudian yang 5-nya, saya biasanya akan menulis hal-hal yang mungkin penting tapi tidak urgent begitu. Jadi saya akan tuliskan 5 hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh. Misalkan menuliskan hal-hal yang menurut saya tidak urgent juga tapi tidak penting juga untuk saat ini. Misalkan saya harus menyiram tanaman, saya harus membuang sampah dan lain sebagainya, tapi itu tetap harus saya lakukan. Nah, itu teman-teman bisa bagi seperti itu ya dengan konsep 257. Kemudian using peak times. Teman-teman harus sadari, teman-teman ini apakah orang-orang yang memang morning person kah atau night person?
Sehingga dengan teman-teman menyadari itu, biasanya ketika kita sudah paham, kita akan lebih perform ketika kita bisa menggunakan peak time. Misalkan kita lebih senang bangun pagi, kemudian kita lebih energik di pagi hari, maka monggo, silakan kerjakan tugas teman-teman di pagi hari. Tapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang lebih nyaman di night person gitu, atau mungkin di saat tenang karena malam lebih gelap atau mungkin lebih redup sehingga lebih membangun ketenangan, jadi lebih nyaman bekerja di malam hari. Monggo, silakan. Teman-teman harus pahami itu dan lakukan pekerjaan teman-teman mayoritas di waktu-waktu tersebut. Oke, berikutnya project planning. Seperti yang saya katakan tadi, memplanningkan sebuah project itu salah satu hal yang krusial gitu. Memiliki maps untuk menuju suatu tempat itu akan jauh lebih baik dibandingkan teman-teman tidak memiliki maps-nya gitu. Maka dari itu, setiap apapun yang teman-teman kerjakan, apabila ini sesuatu yang jangka panjang, maka buatlah sebuah project planning gitu. Tetapkan project tersebut secara smart, spesifik, measurable, achievable, reliable, dan juga timeable. Jadi usahakan gunakan sesuatu yang memang benar-benar terukur. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan time management apps. Jadi ada juga aplikasi semacam Toggle, Trello, dan di situ teman-teman akan terbantu untuk memanage waktu. Kemudian time bound goals, tetapkan waktu spesifik kapan teman-teman harus menyelesaikan. Dan kalau saran saya sih di sini, bagilah waktu tersebut gitu. Teman-teman sudah mengeset kapan pekerjaan ini harus selesai, tapi teman-teman juga harus membreakdown-nya kapan pekerjaan part per part itu harus diselesaikan. Karena dengan demikian, teman-teman tidak akan lagi berpikir bahwa pekerjaan itu berat. Tapi teman-teman hanya perlu fokus pada part tersebut dan menyelesaikannya, sehingga pada akhirnya part-part tersebut menjadi suatu pekerjaan yang bisa teman-teman selesaikan, begitu ya. Sehingga menetapkan waktu itu menjadi salah satu komponen yang cukup krusial dalam membangun kebiasaan baru, menghilangkan perilaku menunda-nunda. Oke, final word dari saya, continuous improvement is better than delayed perfection. Teman-teman, sebaik-baiknya teman-teman bekerja dalam satu waktu akan jauh lebih baik ketika teman-teman bekerja secara continuous dan berkelanjutan begitu. Jauh lebih baik teman-teman bekerja sedikit demi sedikit tapi konsisten dibandingkan teman-teman harus bekerja dalam satu waktu dan menyelesaikan semuanya di akhir. Karena pada akhirnya teman-teman akan bisa mengelola diri sendiri, mengetahui kemampuan diri dengan teman-teman terbiasa melakukan hal tersebut. Sekarang pertanyaan saya di awal tadi, apakah teman-teman lebih memilih untuk lelah berusaha atau teman-teman lebih memilih untuk lelah dalam menunda? Teman-teman sendiri yang menentukan. Oke, mungkin seperti itu saja paparan dari saya. Mungkin kalau teman-teman mau konsultasi atau konseling lebih lanjut bisa hubungi saya di sini. Dan mungkin seperti itu saja Mbak Dini materi dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau share, mau tanya, apapun itu saya siap mendengarkan. Kalaupun saya mungkin belum punya jawabannya, nanti saya akan kontak teman-teman kalau saya sudah memiliki jawabannya. Silakan Mbak Dini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas, sudah memberikan materi dan juga ditutup oleh quotes yang membuat kita berpikir kembali kali ya, Mas ya. Betul, apakah ingin lelahnya nanti atau seperti apa itu menjadi pilihan sekali. Dan sini sudah ada sebetulnya satu yang dari tadi bertanya. Saya izin bacakan ya, Mas ya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arul Budi, mahasiswa Institut Teknologi Garut semester 7. Terima kasih sudah menyampaikan materi tentang procrastination dan pun Kak Arul nih baru pertama kali nih Mas, pertama kali denger gitu ya. Nah, di sini Kak Arul tanya tentang hubungan procrastination dengan burnout gitu. Di sini Kak Arul juga menanyakan apakah sebetulnya itu hanya sebuah alibi untuk istirahat namun ternyata sebenarnya hanya menunda-nunda atau seperti apa? Gitu Mas untuk pertanyaannya, boleh langsung dijawab. Oke, baiklah. Jadi apa hubungannya procrastination dan burnout? Yes, jadi mungkin ada pemikiran bahwa burnout itu adalah alibi atau mungkin alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Tapi yang paling penting biasanya itu terjadi karena kita tidak tahu kapasitas diri kita seperti apa. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman mengerjakan sesuatu, tetapkanlah target yang realistis. Jangan kita menargetkan sesuatu yang menurut kita sesuatu yang mungkin tidak bisa kita capai. Maka dari itu sebenarnya seseorang yang mengalami burnout itu kan kelelahan ya, kelelahan secara mental, secara fisik juga gitu. Dan ketika itu terjadi, teman-teman justru malah tidak akan mampu keluar dari perilaku prokrastinasi. Orang-orang yang prokrastinasi ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang apa ya, yang bodoh atau mungkin yang tidak pintar gitu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang kurang mampu mengolah dirinya. Karena secara intelektual dia mampu gitu ya, tapi dia secara praktikal dia tidak mampu melakukannya, sehingga muncullah yang namanya burnout. Dan burnout ini menjadi cycle juga pada akhirnya membuat teman-teman membenarkan, ya udah deh saya nunda aja, ngapain saya juga lanjut gitu. Jadi kalau seandainya hubungannya burnout dengan prokrastinasi, jadi burnout itulah impact dari prokrastinasi teman-teman. Teman-teman merasa lelah, merasa
merasa secara mental itu terlalu exhausted, itu hal yang wajar teman-teman. Tapi sadari bahwa kelelahan teman-teman ketika mengerjakan sesuatu dibandingkan dengan teman-teman lelah karena harus berpikir bagaimana cara mengerjakannya dan pada akhirnya nggak dikerjakan, itu jauh lebih menyenangkan ketika teman-teman lelah karena berusaha dan mengerjakannya. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang burnout, burnout itu adalah outputnya gitu teman-teman. Maka dari itu sadari betul apa yang menjadi triggernya. Kalau seandainya memang itu sesuatu yang nggak realistis, coba dibagi lagi pekerjaan itu menjadi sesuatu yang realistis. Karena burnout itu adalah akumulasi sih saya bilang. Seperti itu sih mungkin jawabannya Mbak Nini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Indra. Ini kebetulan jawaban Mas Indra langsung sekali merujuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Mas, yaitu terkait dengan tadi ya kalau misalkan Mas Indra bilang kan mau capeknya di bagian mananya gitu ya. Nah, ini bahkan ada yang ditanya nih dari Syaukil gitu ya, Kak Syaukil. Kalau misalkan nih Mas mendoktrin diri dengan seperti itu yang tadi Mas sampaikan, kalau aku nggak bisa selesai ini aku nggak bakal maju-maju. Nah, apakah dengan mendoktrin itu tidak menjadi berbahaya untuk diri sendiri gitu? Itu kira-kira bagaimana tuh Mas? Boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin saya bisa ada note nggak ya? Oke, ada note atau mungkin saya bisa whiteboard. Oh, ada whiteboard di sini. Saya bisa nulis nggak ya? Oh, nggak bisa. Oh, bisa sih. Oke, saya mau coba nulis gitu ya. Saya ingin menggambarkan sebenarnya seperti apa sih cycle dalam prokrastinasi itu gitu. Oke, teman-teman. Jadi prokrastinasi itu seperti ini ya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman tuh I do nothing gitu ya. Nah, ketika teman-teman I do nothing, itu akan membuat teman-teman feeling guilty. Feeling guilt gitu ya, teman-teman ya. Dan ketika teman-teman sudah feel guilt, maka yang berikutnya adalah teman-teman akan mulai meragukan diri sendiri. Doubt. Dan ketika teman-teman sudah meragukan diri sendiri, maka ada yang namanya muncul namanya helplessness. Helplessness gitu ya. Ini yang disebut dengan ketidakberdayaan. Dan ketika tidak berdaya, teman-teman akan mendukung perilaku I do nothing-nya. Jadi seperti ini. Jadi ketika teman-teman mulai melabelkan diri atau doubt ini, maka itu akan membuat teman-teman merasa nggak berdaya. Dan ketika nggak berdaya, teman-teman justru akan melakukan perilaku yang sama. Seperti itu gambarannya teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah melabelkan diri bahwa aku nggak berdaya, aku nggak bisa, aku nggak mampu, itu bukan membuat teman-teman bisa keluar dari situasi itu gitu. Tapi justru membuat teman-teman semakin nggak berdaya dan pada akhirnya perilaku itu mulai terulang lagi. Ini terus berputar teman-teman. Sampai akhirnya teman-teman menyadari ada hal-hal yang salah. Atau mungkin bahkan yang lebih parah lagi, bahkan ada yang mengerjakan skripsi hingga menjadi depresi gitu. Malas keluar, nggak nafsu makan, tidak punya energi untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi bahayanya ketika teman-teman mulai menguatkan pikiran-pikiran tentang self-labeling tanpa adanya tindak lanjut dari labeling tersebut, maka itu akan justru mendukung perilaku menunda-nunda yang telah teman-teman lakukan. Mungkin seperti itu tadi jawabannya, Mbak Andini. Apakah cukup menjawab? Oke, mungkin boleh diinfokan di chat juga atau kalau misalkan mau ada follow up question itu boleh banget ya Mas ya berarti ya. Oke, silakan. Oke, baik. Sambil menunggu dari jawaban Kak Syaukil tadi, ini juga ada pertanyaan dari Kak Ayu terkait dengan para fresh graduate. Oke, sebentar ketarik. Para fresh graduate dapat mempertahankan motivasi dalam jangka panjang, terutama dalam proses pencarian kerja yang pastinya juga lama, penuh tantangan, dan gimana caranya biar semangat itu membara dan tidak terjadi prokrastinasi. Silakan Mas Indra. Oke. Ketika kita bicara semangat, itu ada dua hal. Itu semangat yang benar-benar dari dalam diri atau semangat dari luar diri. Nah, mungkin kita ganti kata semangat ini mungkin dengan motivasi gitu ya, Mbak Nini ya. Motivasi itu ada dua, internal dan juga eksternal. Ketika internal kita tidak cukup mampu untuk membangun motivasi dalam diri, maka cobalah untuk mencari motivasi eksternal. Dan ketika teman-teman bingung, baru fresh graduate, terus harus cari pekerjaan, maka carilah orang-orang yang, atau mungkin teman-teman yang sama-sama berjuang. Gitu. Carilah komunitas-komunitas di mana teman-teman bisa menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan. Begitu. Kadang kita merasa nggak berdaya itu karena kita merasa diri kita sendiri. Gitu. Nggak ada yang bantu, nggak ada orang-orang sekitar kita yang support. Dan kita berusaha menjebak diri kita dalam cycle itu gitu. Sehingga akhirnya kita mulai merasa bahwa mencari pekerjaan adalah sesuatu yang sulit gitu. Padahal sebenarnya upaya yang kita lakukan itu belum optimal.
Bahkan di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama gitu dengan kita. Dan itu yang kita tidak sadari. Sehingga kita merasa bahwa kita sendiri, pada akhirnya kita mengurung diri dan nggak melakukan apa-apa. Ya, pada akhirnya ketika nggak melakukan apa-apa, tentu nggak akan dapat pekerjaan dong. Simpelnya seperti itu sih. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Indra. Oke, semakin banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup spesifik nih. Kali ini datang dari Kak Fatur terkait dengan pengerjaan sebuah tugas, perencanaan proses pengerjaannya. Namun kesulitan yang ditemui adalah menyesuaikan planning dengan waktu yang memang dimiliki gitu. Karena rasanya Kak Fatur ini merasa kurang bisa membuat rencana jangka panjang. Sekiranya adakah tips dan mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman gimana triknya sih biar bisa sampai gitu. Silakan Mas. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman benar-benar mau mengatur waktu, pastikan dulu teman-teman mau menyelesaikan pekerjaan itu. Tadi makanya saya coba menekankan ke regulasi emosi, karena emosi itu yang paling penting. Teman-teman harus menyadari dulu apa sih sebenarnya yang menjadi value dari satu pekerjaan. Kadang kita nggak punya waktu, bukan kita nggak punya waktu, karena kita tidak memprioritaskan hal tersebut gitu. Maka dari itu ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu yang benar-benar menurut teman-teman penting. Kerjakan sesuatu yang memberikan teman-teman value gitu, dan kuatkan pikiran itu. Ketika teman-teman sudah menyadari itu akan menumbuhkan yang namanya prioritas. Dan ketika teman-teman menumbuhkan prioritas, maka nggak akan ada lagi istilah nggak ada waktu gitu. Sehingga berikutnya ketika teman-teman menjadwalkan, itu akan menjadi sesuatu yang utama dibandingkan hal yang lain. Jadi mungkin nanti teman-teman, Mas Fatur tadi ya, Mas Fatur bisa tuliskan di dalam goals itu, apa yang menjadi tujuan besarnya apa. Lalu dibagi pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi hal-hal yang kecil gitu. Tetapkan prioritas yang ingin dicapai begitu. Jika ada hal-hal yang menurut Mas Fatur itu penting, tapi nggak urgent-urgent banget, ya udah belakangan aja dulu gitu. Sehingga mau tidak mau, ya ini kita harus pinter-pinter membagi waktunya. Jadi kalau saya katakan tadi, saya pakai sistem 257 gitu. Setiap hari harus ada dua hal yang paling important dan juga urgent yang harus kita lakukan. Kemudian yang 5 adalah sesuatu yang mungkin semi-semi urgent dan semi-important. Dan yang lainnya adalah sesuatu yang mungkin tidak harus teman-teman segera kerjakan. Pandai-pandailah membagi itu gitu. Apakah sesuatu itu dikatakan urgent atau tidak, itu teman-teman bisa lihat. Kapan deadline dari pengerjaan tersebut. Kemudian penting atau enggak, teman-teman bisa lihat apakah itu harus sesuatu yang saya capai dan apakah itu mendukung untuk pertumbuhan diri saya. Maka lihat dari sana gitu, Mas Fatur ya. Jadi pastikan dulu bahwa sesuatu yang Mas Fatur kerjakan itu adalah bernilai. Kadang itu kita nggak termotivasi mengerjakan bukan karena kita nggak mau, Mas Fatur, tapi karena kita nggak tahu dan kita merasa bingung harus mulai dari mana, begitu kan biasanya. Tapi ketika teman-teman sudah membreakdown itu menjadi hal-hal yang kecil dan ditetapkan targetnya, bahkan tetapkan juga rewardnya, saya yakin itu akan membantu teman-teman. Dan pastikan itu ditaruh di tempat yang benar-benar bisa teman-teman lihat setiap hari, misalkan di mading, di meja, begitu. Sehingga teman-teman bisa lihat, oh hari ini aku harus ngerjain ini. Jadi teman-teman nggak lagi berpikir secara holistik gitu, saya harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu, enggak gitu. Jadi ketika sudah punya jadwal dan terbagi, teman-teman bisa melihat, oh oke, hari ini saya harus ngerjain ini, karena kecil, jadi kita lebih semangat melakukannya. Dibandingkan kita harus berpikir mengerjakan sesuatu yang besar. Dan itu jauh akan membuat kita merasa terbebani untuk melakukannya. Seperti itu Mas Fatur ya. Oke, baik. Artinya tetap perlu untuk di breakdown itu ya Mas ya yang menjadi poin utamanya ya. Oke, baik. Di sini juga aku izin memberitahu untuk teman-teman yang mau bertanya langsung juga boleh banget gitu ya. Mungkin yang sudah ditulis di chat tapi ingin rasanya lebih tersampaikan lagi melalui on mic itu juga boleh banget. Sambil menunggu, saya juga izin membacakan pertanyaan dari Kak Fadli. Ini menarik sekali Mas tentang break the limit gitu. Apakah sebetulnya hal itu baguskah dan sebetulnya beda nggak ya dengan memaksakan diri karena sudah berusaha maksimal gitu? Boleh silakan Mas Indra. Teman-teman, saya pun nggak nyangka ya, saya bisa lulus gitu ya di UGM gitu. Rata-rata, karena kan saya magister profesi psikologi klinis gitu ya. Rata-rata teman saya itu, bahkan kak kelas saya itu banyak banget yang lulus di lebih dari 2,5 tahun gitu. Karena normal 2,5 tahun. Dan saya pada saat itu berhasil menjadi orang yang pertama gitu lulus. Saya nggak pernah punya bayangan saya harus lulus pertama gitu. Tapi bayangan saya adalah lulus tepat waktu gitu. Karena itu yang menjadi sesuatu yang menjadi ideal buat saya. Sehingga ketika saya mengerjakan sesuatu, maka saya fokus pada hal tersebut begitu. Apakah kita memaksakan diri atau enggak gitu. Kita ini bekerja dalam sebuah sistem teman-teman. Sehingga ketika kita bisa mempush diri kita, maka itu sangat mungkin untuk dilakukan. Saya rasa apa yang bisa kita pikirkan itu
nggak mustahil untuk dilakukan gitu. Cuman kadang kita untuk mencapai itu kita butuh resource yang cukup besar. Sekarang pahami dulu, teman-teman punya resource nggak untuk mencapai itu gitu. Kalau teman-teman ternyata nggak punya resource, ternyata banyak hal-hal yang menghalangi teman-teman, maka buatlah goals yang lebih realistis gitu. Memaksakan diri, tapi kenyataan kita nggak mampu, kita nggak punya resource untuk itu, akan sia-sia aja. Misalkan teman-teman mau browsing, tapi teman-teman nggak punya kuota nih untuk internet gitu. Ya sia-sia gitu. Mau nggak mau teman-teman harus menyelesaikan dulu masalah untuk mendapatkan kuota di internet. Kayak gitu teman-teman. Jadi prinsipnya, kita itu sebenarnya makhluk yang luar biasa sekali. Kita mampu melakukan apapun yang bisa kita bayangkan. Tapi kadang kita lupa kita butuh resource yang cukup besar untuk bisa mencapainya. Sehingga mau tidak mau selesaikan satu persatu permasalahan untuk benar-benar bisa mencapai apa yang teman-teman capai yang sifatnya jauh lebih besar dibandingkan hal tersebut yang mengganggu. Jadi ketika ada gangguan, selesaikan aja dulu gangguannya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Berarti artinya untuk bisa mendapatkan definisi break limit sesungguhnya perlu juga tahu sebetulnya yang gangguan-gangguan apa atau limitasi-limitasi apa yang dimiliki, apakah memang betul tidak bisa atau sampai batas tertentu apa gitu ya Mas ya berarti ya? Iya, Oke, betul. baik. Terima kasih banyak. Oke, sekarang Kak Fatur sudah raise hand. Kita coba beralih dulu untuk yang sudah raise hand. Silakan Kak Fatur. Boleh langsung on mic aja Kak? Masih di mute ya, Mas Fatur ya? Ah, cek, ada suara aja. Sudah terdengar. Baik, saya ingin sharing atau juga bertanya sih, Mas. Ya, Kalau silakan. misalnya kan saya tuh tadi sulit menentukan plan jangka panjang. Nah, tapi saya tuh berkeinginan untuk secepat mungkin untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pekerjaan. Nah, apakah hal tersebut bisa menambahkan atau menghindari rasa procrastinating yang saya ini, atau malahan jadi buruk bagi kesehatan mental? Atau karena kan saya dengar-dengar kalau misalnya kita nge-push limit kita gitu terlalu ini, terus keinginan kita, obsesi kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan terlalu tinggi, nantinya tuh kalau misalnya nggak kesampaian nanti jatuh sakit gitu kan. Ya, Apakah ada cara lain yang lebih efektif gitu? oke. Menarik ya pertanyaannya Mas Fatur Roman. Jangan-jangan kalau seandainya kita sudah bagi waktu, justru malah buat kita jadi nggak sehat mental gitu ya. Atau mungkin bahkan sampai kita jadi jatuh sakit gitu ya. Ini teman-teman, untuk mengetahui limit kita, itu kita mau nggak mau harus tahu dulu apa yang sudah pernah kita lakukan gitu. Kita lihat dulu flashback dulu nih, kira-kira waktu saya S1 apa yang sudah saya selesaikan. Waktu SMA apa prestasi yang sudah saya capai. Tumbuhkan dulu kepercayaan diri gitu. Sebenarnya kan kita terjebak dalam pikiran. Mungkin Mas Fatur Rahman, mungkin Fatur Rahman ini mungkin salah satu yang terjebak juga dalam pikiran sebenarnya. Padahal itu sesuatu yang mungkin belum terjadi gitu ya. Tapi kita sudah membayangkan karena saking banyaknya informasi yang kita serap, saking mudahnya kita mendapatkan informasi sehingga membuat kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang kita paksakan gitu untuk push the limits gitu. Jadi pertama-tama tumbuhkan kepercayaan diri dulu Mas Fatur Rahman. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita bayangkan itu sangat mungkin kita lakukan begitu. Cuman kita butuh resource yang besar kan begitu. Cuman satu hal yang juga penting adalah tumbuhkan dulu kepercayaan diri. Kadang kita merasa pesimis bukan karena kita nggak mampu gitu, tapi karena kita nggak ingat bahwa kita sebenarnya juga banyak loh hal yang sudah saya capai gitu. Mungkin kalau saya tanya Pak Fatur Rahman, Mas Fatur Rahman mungkin banyak yang sudah teman-teman Mas Fatur Rahman capai. Ingat lagi itu, ingat lagi momen itu, tarik lagi energinya gitu. Apa yang Mas Fatur Rahman lakukan pada saat itu? Apakah ini akan menjadi gangguan mental atau enggak? Lihatnya nanti gitu. Tapi sebenarnya kan memikirkan itu nggak masalah sih sebenarnya. Gangguan mental itu terjadi ketika teman-teman sudah benar-benar terganggu secara produktivitas. Tapi kalau teman-teman justru melakukan sesuatu dan itu meningkatkan semangat, produktivitas, itu nggak akan berimpact pada yang namanya gangguan mental. Tapi bagaimanapun kita harus hidup yang namanya seimbang gitu kan. Ada istilah work-life balance, work-life harmony. Kita boleh berambisi, tapi jangan lupa untuk beristirahat, menjaga stamina tubuh, berolahraga dan lain sebagainya, makan makanan bergizi begitu. Kadang kan itu yang nggak disupport gitu. Itulah yang saya katakan sebagai resource sebenarnya. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, pastikan itu kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Bukan melebih-lebihi. Kayak tadi saya katakan,
manusia itu memiliki kemampuan yang paling tidak 2 jam untuk berkonsentrasi. Ketika Mas Fatur sudah lebih dari 2 jam, stop. Lakukan hal-hal yang sifatnya lebih relaxing gitu. Misalkan sih ya, scroll handphone nggak apa-apa, atau mungkin bahkan tidur. Tapi jangan melakukan hal lain yang justru malah melelahkan. Atau misalkan scroll handphonenya sampai pusing dan lain sebagainya begitu. Maka dari itu pahami juga itu, resource-nya seperti apa, kapasitas diri seperti apa. Kalau mau lakukan penilaian atau mungkin banyak psikotes itu juga banyak kok yang menjelaskan tentang kapasitas diri sejauh apa. Dan juga Mas Fatur juga bisa lihat dari experience-experience yang pernah Mas Fatur rasakan gitu. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Kalaupun kurang menjawab, silakan ditanyakan lagi ya Mas Fatur ya. Gimana Kak? Gimana Mas Fatur? Udah Apakah nggak cukup menjawab? terjawab? Sudah sih terbantu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan juga boleh ditanyakan kembali di kolom chat. Saya izin untuk melanjutkan pertanyaan dari Kak Heru, bagaimana mengatasi kejenuhan dalam rutinitas yang berulang? Meskipun sudah membuat set goals, apakah mencari lingkungan baru karena sempat tersebut gitu ya, lingkungan baru adalah salah satu opsi, apakah itu satu-satunya atau sebetulnya ada opsi lain yang bisa mengeluarkan dari kejenuhan rutinitas tersebut? Silakan, Mas. Oke, menghadapi kejenuhan gitu ya. Kita harus tahu dulu nih, jenuhnya karena apa nih? Apakah karena memang kita pekerjaan tersebut memang terlalu berat gitu, ataukah pekerjaan tersebut sudah terlalu sering kita kerjakan gitu sehingga kita kurang tertantang untuk mengerjakannya. Jadi sebenarnya kita harus pahami dulu apa yang menjadi penyebab rasa jenuh tersebut. Gitu. Makanya tadi saya penting di awal menyampaikan labeling dulu nih. Kalau memang jenuhnya karena apa? Jenuh karena mungkin nggak ada teman-teman. Kalau memang nggak ada teman-teman di sekitar, jadinya rasanya nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa gitu. Cari suasana yang berbeda, kemudian keluar sharing sama teman gitu. Tapi karena memang apakah karena pekerjaan ini sesuatu yang membosankan, itu maka mau nggak mau ya teman-teman harus cari pekerjaan yang lebih menyenangkan begitu. Jadi kita harus pahami dulu gitu. Kalaupun karena kita mengalami kejenuhan, jenuhnya karena apa begitu. Kemudian ketika kita sudah set goals, apakah itu satu-satu caranya adalah ketika mengatasi kejenuhan adalah harus keluar. Nah, menurut saya sih itu bukan satu-satunya cara gitu ya untuk bisa keluar mencari teman. Itu membantu sih sebenarnya teman-teman. Membantu untuk teman-teman mencari inspirasi. Karena begini teman-teman, ketika teman-teman sharing, itu kan kita biasanya akan membuka diri begitu kepada orang lain dan orang lain pun akan memberikan feedback kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan feedback, ada sisi-sisi di mana kita nggak melihat diri kita secara utuh. Sehingga kita dapat masukan nih dari orang lain gitu. Maka dari itu, salah satu cara yang paling penting adalah ya, mungkin itu bisa dilakukan. Keluar, mencari teman, tapi memang tujuannya untuk ya mengatasi kejenuhan tersebut begitu. Karena memang ya itu menjadi salah satu yang cukup penting juga. Tapi lihat kembali, apakah memang jenuhnya karena pekerjaan itu, atau mungkin karena suasananya, atau karena apanya, begitu ya. Mbak ya, jadi harus dipastikan dulu. Kalau memang karena suasananya pada saat bekerja itu sepi, nggak nyaman, dan kita merasa lebih nyaman ketika bersama orang-orang lain, maka bekerja saat bersama dengan orang lain. Saya rasa itu menjadi salah satu yang penting juga untuk kita perhatikan sebelum kita ingin mencapai apa yang ingin kita raih gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti terkait dengan finding the why-nya dulu ya, Mas Indra ya. Yes, betul. Sebelum sampai menemukan solusi. Jadi jangan langsung lompat ke solusi sebelum mengetahui ada apa dan kenapa di dalam diri kita ya, gitu ya, Mas ya. Yes, betul, betul. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Reza, kebiasaan terlalu memforsir diri demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Tetapi karena forsir ini seringkali tidak jadi berarah nih dan lama-lama tidak jadi objektif lagi dengan tujuan akhir. Sebetulnya bagaimana sih caranya untuk bisa menyeimbangkan antara forsir dengan cara regulasi diri pada diri kita sendiri? Kira-kira begitu, Mas. Boleh silakan langsung dijawab. Oke, kita seolah-olah memforsir diri tapi nggak terarah. Inilah yang pentingnya yang saya katakan tadi, Mas Reza. Kita perlu maps. Maps ini teman-teman bisa buat dari goals plan tadi itu. Kita memaksakan diri untuk mengerjakan gitu, tapi seolah-olah kerjaan kita nggak terarah gitu. Maka dari itu kita seringkali nggak puas ya pada akhirnya dengan pekerjaan kita. Maka dari itu setelah ini, Mas Reza, luangkan waktu 30 menit aja dari tugas-tugas yang Mas Reza harus kerjakan, bagi kerjaan itu menjadi sesuatu yang lebih kecil-kecil lagi. Tempatkan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang lebih realistis lagi. Memforsir diri itu juga punya batasannya. Tadi saya sudah katakan kepada Mas Fatur, biasanya kita idealnya kerja 2 jam sehari gitu. Ketika Mas Reza memforsir diri,
dan lebih dari 2 jam bekerjanya, saya yakin itu nggak akan memberikan efek yang positif terhadap hasilnya. Bukan nggak mungkin, hasilnya yang nggak karuan, nggak sesuai dengan harapan. Maka dari itu penting sekali mengetahui kapasitas diri gitu. Kalaupun ternyata 2 jam ternyata masih kurang, ya nggak apa-apa, tambahin 3 jam gitu. Tapi setidaknya berikan waktu juga jeda untuk diri sendiri. Karena kadang kita nggak terarah itu bukan karena kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya gitu, tapi karena kita tidak tahu nih mana yang harus kita mulai duluan. Bingung kita harus membagi pekerjaan kita. Maka dari itu teman-teman perlu note, perlu catatan, karena manusia ini memori sangat terbatas. Dengan teman-teman punya catatan, punya note, teman-teman akan semakin terbantu untuk merind yourself gitu ya, untuk melakukan apa sih yang bisa didahulukan, apa sih yang urgent, apa yang sih penting. Kalau emang nggak penting ya belakangan aja gitu. Dan pahami juga, kalau kita memforsir diri, selama ini efektif nggak? Kalau nggak efektif ngapain diulang lagi? Kan seperti itu. Gitu ya Mas Reza ya. Jadi kalau memang benar-benar nggak efektif caranya, ya mungkin cara memforsirnya ada yang kurang pas nih gitu. Silakan Mas Reza kalau ada tanggapan lagi atau mungkin pertanyaan lanjutan. Kalau sudah paham, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Indra. Nah, ini dari Kak Fatur ada following up question lagi. Apakah terkait dengan multitasking, bekerja itu efektif nggak sih dalam mengerjakan satu hal secara bersamaan? Walaupun kecil-kecil nih, kan tadi kan harapannya bisa ngerjain yang kecil-kecil dulu, Mas. Tapi kalau multitasking bagaimana, Mas? Boleh. Baik, terima kasih Mas Fatur. Pertanyaannya bagus ya. Jadi, saya sudah pernah baca beberapa research. Manusia itu nggak bisa yang namanya multitasking. Multitasking itu istilah yang kita gunakan ketika kita dituntut untuk bekerja dengan semaksimal mungkin gitu kan. Karena kita bekerja di korporasi misalkan gitu ya, kita harus membagi pekerjaan kita. Tapi yang namanya manusia itu nggak punya kapasitas untuk namanya multitasking. Manusia itu hanya bisa mengerjakan one job in one time begitu. Sehingga ketika teman-teman mencoba untuk multitasking, saya bisa pastikan kualitas dari pekerjaan teman-teman itu tidak akan maksimal sesuai dengan harapan. Jadi lebih baik teman-teman bagi waktu untuk mengerjakan ini kapan, yang ini kapan, dibandingkan teman-teman harus multitasking, pindah ke sana, pindah ke sini, gitu. Dan pada akhirnya satu pekerjaan itu tidak akan maksimal, begitu. Sangat sayang kan, daripada 2 pekerjaan gagal, lebih baik satu pekerjaan fokus sampai selesai, baru masuk ke yang lainnya. Jadi, kalau menurut saya, prinsipnya adalah kerjakan, selesaikan apa yang sudah teman-teman mulai. Daripada teman-teman harus berpindah-pindah. Kalaupun bosen, itu wajar gitu. Tapi setidaknya ketika bosan itu jangan lakukan sesuatu yang mumet juga gitu. Pada akhirnya kita nggak recharging gitu, nggak refreshing. Dan ketika kita balik lagi ke pekerjaan utama, itu justru kita malah nggak bisa ngerjainnya dengan maksimal. Justru ya akan terjebak juga karena otak kita dipush untuk sesuatu hal yang lain. Kayak gitu sih, Mas Fatur. Semoga menjawab, Mas ya. Oke, baik. Oke, ini terakhir pertanyaan dari Kak Arul nih sebagai penutup juga. Boleh Kak Arul langsung on mic saja. Ya, tes suara saya ada, Mas. Terdengar, terdengar. Oke, ya, sebelumnya izin bertanya, Mas. Sebelumnya pas ya beberapa hari ke belakang itu di mata kuliah saya untuk dosennya menyuruh saya untuk melakukan tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator atau ya let's say personality test. Nah, apakah personality test ini bisa mempengaruhi dari procrastination, Mas? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke. MBTI ya? Bentar, saya coba. Halo, suaranya kedengeran? Terdengar, Mas? Aman? Oke, baik. Jadi tadi terkait dengan MBTI, maaf Mbak, tadi saya terputus internetnya, bisa diulang lagi Mbak Andini barangkali atau Mas Arul. Saya dengar MBTI gitu. Oke, jadi gini Mas, di beberapa hari ke belakang dosen saya menyuruh untuk melakukan MBTI, yang Myers-Briggs Type Indicator ya, let's say personality test. Nah, apakah personality test, ya Pak, misalkan hasilnya itu personality apa? Nah, apakah personality ini akan mempengaruhi dari procrastination gitu Mas? Oke, Jadi kalau misalkan saya mendapatkan personality ini, apakah dapat mempengaruhi dari ya si procrastination-nya itu sih dari saya. Oh, oke. Gini ya teman-teman, jadi MBTI itu adalah alat tes yang untuk lebih kepada mengukur kepribadian kita secara personal begitu. Itu tidak mengukur bagaimana kita endurance kita untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jadi orang-orang yang MBTI-nya sudah terukur, misalkan kan kita ada di MBTI ada introvert, ada extrovert gitu ya katakanlah. Itu mungkin jadi salah satu tolak ukur bisa, tapi itu bukan acuan utama. Misalkan kita teman orang-orang yang introvert gitu, mungkin kita lebih bekerja lebih nyaman saat kita tenang, saat kita sendiri. Ya itu bisa jadi acuan gitu. Jadi sehingga ketika kita memilih waktu bekerja atau mungkin tempat bekerja, kita mencari
ruang atau tempat yang lebih nyaman. Beda dengan yang ekstrovert gitu ya, kita lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang ketika kita bersama dengan orang lain. Kita lebih nyaman ketika ada keramaian atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita. Jadi itu bisa jadi patokan. Tapi apakah itu menyebabkan kita menjadi prokras atau enggak? Saya rasa itu enggak relate secara signifikan begitu. Prokrastinasi itu lebih dipengaruhi oleh kemampuan kita memanage time, memanage priority, dan juga emosional begitu. Tapi halnya ketika MBTI itu hadir, itu bisa menjadi salah satu indikator dalam kita menentukan bagaimana kita bisa mengatasi prokrastinasi. Tapi apakah hasil tersebut mempengaruhi prokrastinasi kita? Saya rasa sih kurang pas gitu ya. Kayak gitu sih Mas Arul. Apakah menjawab Mas Arul? Cukup menjawab Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Arul. Orang psikologi juga nih kayaknya. Oke, baik. Berarti terima kasih banyak Mas Indra dan juga Kak Arul gitu ya. Mungkin saya izin merecap sedikit terkait pertanyaan terakhir. Berarti memang untuk kepribadian itu hanya memberikan gambarannya saja ya Mas Indra ya. Dan tidak bisa langsung direct nih membantu kita untuk bisa kita keluar dari prokrastinasi tersebut. Mungkin membantu ya Mas ya, tapi untuk bisa melihat saja oh dengan kepribadian kita yang seperti ini ada cara-cara sesuatu nih yang mungkin jadi lebih terarah gitu ya untuk bisa menemukan strategi untuk bisa keluar dari prokrastinasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Indra. Terakhir dari saya izin nih Mas Indra, apakah boleh memberikan closing statement untuk kami semua? Oke, closing statement ya. Baik teman-teman, karena sekarang Hari Sumpah Pemuda tentu semangatnya harus layaknya seorang pemuda gitu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini adalah semua generasi-generasi penerus bangsa begitu. Saya pun di sini juga sebagai pemuda juga, maksudnya masih milenial gitu guys. Mungkin teman-teman ada yang Gen Z, ada juga yang milenial gitu ya. Saya yakin teman-teman punya semangat yang sama untuk menjadi sesuatu yang lebih baik gitu teman-teman. Yang teman-teman butuhkan adalah bagaimana teman-teman menemukan apa yang ingin teman-teman capai. Tentukan value apa yang ingin teman-teman berikan dalam hidup ini. Saya rasa itu menjadi salah satu hal yang penting yang bisa teman-teman tumbuhkan dalam diri sebelum akhirnya teman-teman bisa mengatasi perilaku prokrastinasi. Prokrastinasi itu bisa terjadi pada siapapun, bahkan seringnya terjadi pada orang-orang yang intelektual, cerdas, kreatif gitu. Bukan tidak mungkin teman-teman di sini pun mengalaminya begitu, tapi itu adalah skill yang berbeda gitu ya. Dia tidak membutuhkan kemampuan kognitif gitu, tidak membutuhkan kecerdasan untuk bisa mengatasinya, tapi membutuhkan yang namanya kemauan gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah willing, mau melakukan untuk perubahan terhadap diri, maka dari itu teman-teman akan siap untuk bisa menjadi orang yang baru, orang yang siap untuk menghadapi masalah-masalah yang di dunia ini. Setiap orang pasti punya masalah teman-teman, jangan khawatir teman-teman nggak sendiri kok, saya pun juga punya masalah gitu. Tapi dengan teman-teman sharing, dengan teman-teman cerita, berbagi ke orang lain, saya yakin pasti ada solusinya dalam setiap masalah. Mungkin seperti itu Mbak Dini, mohon maaf kalau saya ada yang kurang atau mungkin sesuatu yang mungkin ada yang belum terjawab juga pertanyaannya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Feel free kalau teman-teman mau konseling atau mungkin apapun itu, mau share-share juga, monggo silakan saya feel free atau mau nanya-nanya, tadi saya sudah share kontak saya, silahkan hubungi saya. Mungkin seperti itu aja Mbak Dini, saya tutup. Terima kasih Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Indra. Boleh kita berikan reaction tepuk tangannya kepada Mas Indra. Saya juga banyak mendapatkan insight hari ini gitu ya terkait dengan prokrastinasi dan juga sebetulnya kalau kita katakan prokrastinasi itu adalah sesuatu yang mungkin oh ini karena kita malas aja gitu. Ternyata banyak sekali faktor yang bisa membentuk akhirnya kita menjadi prokras gitu ya. Dan salah satunya perlu juga untuk bisa aware dengan diri sendiri, sadar betul bagaimana kondisi kita saat ini, apakah memang ada sesuatu yang terganggu gitu ya, atau limitasi yang memang butuh bantuan gitu ya. Jadi juga izin mengingatkan kepada teman-teman jika ada sesuatu yang dirasa saat ini kondisi teman-teman butuh bantuan, jangan ragu untuk meminta bantuan karena pada dasarnya tadi kalau kata Mas Indra nih semua punya masalah artinya dengan sharing mungkin menjadi salah satu cara gitu ya untuk bisa keluar dari limitasi atau gangguan yang dialami oleh teman-teman semua. Dari saya mungkin itu recapnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Boleh dibantu untuk share screen lagi karena ada beberapa hal yang mau diinfokan. Nah, ini dia. Jangan lupa untuk bisa mengkonfirmasikan kehadirannya kembali yang belum konfirmasi. Boleh langsung saja konfirmasi dengan scan atau klik krlab.co/kc10-4. Nah, tinggal confirm saja, tidak perlu klik-klik apa-apapun gitu ya.
silakan konfirmasi saja. Oke, next-nya dan jangan lupa untuk bisa memberikan feedback untuk bisa mendapatkan sertifikat. Bisa juga di-scan QR code atau ke airlab.co/evalkc10-4. Feedback teman-teman akan sangat membantu teman-teman Karir Lab untuk bisa memaksimalkan kembali sesi karir kelas seperti hari ini. Oke, apakah ada lagi? Nah, ini dia untuk teman-teman yang ingin mendapatkan teman-teman baru untuk bisa saling sharing satu sama dengan yang lainnya, boleh bergabung ke grup Telegram Karir Lab di t.me/Karir Lab Group atau bisa langsung saja scan QR code-nya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi pada teman-teman semua. Jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri karena sudah berani dan mau untuk bisa mengikuti kelas ini, artinya teman-teman tidak prokras untuk bisa belajar hari ini. Selamat dan sampai jumpa kembali di karir kelas berikutnya. Selamat siang. Recording stop.